Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Ramadhaniati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Oke, baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai efektivitas mutu sekolah. Jadi langsung saja kita ke materinya. Di video kali ini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian sekolah efektif, yang kedua ada karakteristik sekolah yang efektif, kemudian ada model-model sekolah efektif, lalu ada usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Oke, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sekolah efektif. Apa sih sekolah efektif itu? Jadi, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sekolah. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik sekolah efektif. Nah, menurut Sanon dan Nislam pada tahun 2005, mereka mengidentifikasi 9 karakteristik sekolah-sekolah berpenampilan unggul. Ke-9 karakteristik sekolah efektif berpenampilan unggul itu meliputi: yang pertama, fokus bersama dan jelas; yang kedua, standar dan harapan yang tinggi bagi semua siswa; yang ketiga, kepemimpinan sekolah yang efektif; lalu yang keempat, tingkat kerjasama dan komunikasi inovatif; lalu yang kelima, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi yang melampaui standar; lalu yang keenam, frekuensi pemantauan terhadap belajar dan mengajar tinggi; lalu yang ketujuh, pengembangan staf, pendidik dan tenaga kependidikan yang terfokus; yang kedelapan, lingkungan yang mendukung belajar. Gimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang model-model sekolah efektif. Nah, banyak sekali model-model sekolah efektif ini. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama itu di Amerika Serikat, Coleman pada tahun 1966 maksud saya, melaporkan kalau siswa yang berprestasi tinggi di sekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan hidupnya berhasil adalah siswa yang berasal dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi, sedangkan siswa yang prestasinya rendah, tidak mampu belajar di sekolah, drop out, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak mempunyai motivasi belajar, adalah siswa yang berasal dari keluarga sosial ekonominya rendah. Nah, kemudian itu ada di Inggris, pada tahun 1962, Robbins melaporkan bahwa hampir semua siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya mempunyai profesi yang tinggi. Hanya 2% siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya tidak mempunyai kecakapan atau pendidikan yang memadai. Pusat Penelitian Pengukuran dan Evaluasi NSW pada tahun 1960 sampai 1970 Australia menyimpulkan bahwa pendapat atau pandangan orang tua tentang nilai-nilai pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran anak di sekolah. Berdasarkan pendapat atau pandangan orang tua tersebut, dapat diprediksi prestasi siswa di sekolah, kapan siswa drop out, dan jenis pekerjaan apa yang akan ditekuninya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Jadi, ada 4 komponen strategis dalam meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah, yaitu yang pertama, komponen program. Program yang dimaksud yakni program yang terukur dan realistis sesuai dengan dinamika regulasi dan tuntunan zaman. Lalu yang kedua, figur, yakni orang-orang di balik program yang merupakan perancang sekaligus pelaku program. Yang ketiga itu kultur, yakni etos kerja dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya. Lalu yang keempat budget, yakni berupa anggaran yang memadai
dan memungkinkan tercapainya tujuan seperti yang dijelaskan Syafarudin pada tahun 2008 bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang skor prestasi pelajarnya tidak terlalu bervariasi dari segi status sosial ekonomi. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Saya minta maaf jika di dalam penjelasan tersebut kurang memuaskan. Nah, di sini saya ada satu soal untuk teman-teman semuanya. Teman-teman bisa jawab soal ini dan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Nantikan video selanjutnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.